Setiap pagi, Taiki Inomata, seorang siswa SMP tahun ketiga sekaligus anggota tim bulu tangkis di sekolah menengah Eimei, selalu bersemangat datang ke sekolah lebih awal. Namun, bukan hanya untuk berlatih, ada satu alasan lain yang membuatnya begitu bersemangat. Seseorang yang selalu ingin ia lihat setiap pagi. Suatu pagi, dalam perjalanannya ke sekolah, sebuah bola basket tiba-tiba menghantam wajah Taiki. Bola itu ternyata milik Chinatsu Kano, seorang siswi SMA tahun pertama yang juga anggota tim basket putri Eimei. Chinatsu dengan cepat meminta maaf dan memeriksa luka Taiki dengan perhatian, bahkan memberinya sebatang coklat KitKat sebagai permintaan maaf. Taiki yang pemalu hanya bisa tersenyum kikuk, namun dalam hatinya ia semakin yakin Chinatsu adalah orang yang membuatnya selalu ingin datang pagi-pagi ke sekolah. Sekolah Eimei dikenal sebagai sekolah gabungan SMP dan SMA dengan program olahraga yang sangat kuat. Chinatsu adalah bintang dari tim basket putri, berbakat, populer, dan berkarisma, bahkan sering tampil di majalah. Sementara itu, Taiki hanyalah pemain biasa di tim bulu tangkis, bukan bintang, bukan juara. Namun, semangatnya tinggi, dan ia selalu datang pagi-pagi untuk berlatih. Taiki mengagumi Chinatsu bukan hanya karena parasnya, tetapi karena etos kerja dan dedikasinya. Ia melihat Chinatsu yang selalu datang paling awal ke gym untuk berlatih menembak bola berulang kali. Hal itu membuatnya berpikir, aku mencintainya karena kerja kerasnya. Aku ingin jadi seperti dia. Dalam hati, Taiki bahkan berhayal, aku ingin menikahinya suatu hari nanti. Namun sahabatnya, Kyo Kasahara, menertawakannya dan berkata bahwa itu tidak mungkin karena perbedaan level mereka. Chinatsu bintang besar, sedangkan Taiki hanyalah pemain biasa yang bahkan sering kalah di babak pertama. Tapi Taiki tak menyerah. Ia yakin, kau tak akan pernah tahu jika tak mencoba. Selain Kyo, Taiki juga berteman dengan Hina Chono, teman sekelas yang ceria dan anggota tim senam ritmik. Saat Taiki bertanya tentang apa yang disukai gadis dari seorang cowok, Hina langsung menebak bahwa Taiki sedang jatuh cinta dan bersemangat memberi nasihat. Ia menyuruh Taiki untuk jadi pria yang percaya diri dan bisa diandalkan. Taiki hanya bisa tersipu, tapi nasihat itu mendorongnya untuk lebih berani mendekati Chinatsu. Selain Kyo, Taiki juga berteman dengan Hina Chono, teman sekelas yang ceria dan anggota tim senam ritmik. Saat Taiki bertanya tentang apa yang disukai gadis dari seorang cowok, Hina langsung menebak bahwa Taiki sedang jatuh cinta dan bersemangat memberi nasihat. Ia menyuruh Taiki untuk jadi pria yang percaya diri dan bisa diandalkan. Taiki hanya bisa tersipu, tapi nasihat itu mendorongnya untuk lebih berani mendekati Chinatsu. Suatu pagi, Taiki melihat Chinatsu duduk sendirian di depan gedung sekolah, menggigil karena udara dingin sambil membaca buku catatan basketnya. Melihat kesempatan itu, Taiki memberanikan diri untuk mendekatinya. Ia gugup mencoba mencari topik untuk berbicara tentang coklat yang belum sempat ia ucapkan terima kasih, tentang buku yang Chinatsu baca, atau sekadar menawarkan bantuan. Akhirnya, ia nekat menawarkan sapu tangan dan pemanas saku, meskipun sadar itu agak canggung. Chinatsu tersenyum lembut dan berkata, aku menghargai niatmu, tapi aku cuma bercanda. Meski begitu, Taiki bahagia, ia berhasil membuat Chinatsu tertawa untuk pertama kalinya. Setelah insiden sebelumnya, Taiki kembali bertemu Chinatsu di pagi yang dingin. Saat Taiki dengan canggung menawarkan pemanas saku dan teh hangat, Chinatsu justru tersenyum lembut dan membalas perhatian itu dengan caranya sendiri. Ia memakaikan syal milik Taiki ke lehernya sambil berkata, kamu juga harus tetap hangat, ya? Gerakan kecil itu membuat jantung Taiki berdetak cepat. Bagi Taiki, momen itu terasa seperti sesuatu yang manis dan hangat, seperti pasangan yang baru menikah. Dalam diam, ia menyadari bahwa Chinatsu adalah seseorang yang penuh perhatian dan lembut. Ia memperhatikannya, bahkan mengenal namanya, Taiki Inomata. Mendengar Chinatsu memanggil namanya untuk pertama kali membuat Taiki benar-benar tertegun. Malam hari setelah latihan, Taiki menyadari bahwa ia meninggalkan handuknya di gym. Saat ia kembali untuk mengambilnya,
ia mendapati Chinatsu masih di sana, berlatih sendirian di tengah gym yang hampir gelap. Ketika Taiki bertanya mengapa ia belum pulang, Chinatsu hanya menjawab lembut, "Hari ini, aku cuma ingin merasakan bola basket sedikit lebih lama." Melihat itu, Taiki semakin mengagumi semangatnya. Ia melihat betapa Chinatsu benar-benar mencintai basket. Dedikasinya membuat Taiki sadar, dia bekerja sekeras itu, aku juga harus berusaha sekeras dia. Chinatsu kemudian mengajaknya bermain 1 lawan 1, sebuah permainan ringan. Namun bagi Taiki itu terasa seperti tantangan besar. Ia berlari, melompat, berusaha mencetak poin, tapi tetap kalah telak. Meskipun kelelahan, ia menikmati setiap detiknya. Mereka pun berbincang ringan. Dari percakapan itu, Chinatsu tahu bahwa ibu Taiki dulu juga pemain basket, dan mereka kadang bermain bersama. Hal itu membuat keduanya tertawa kecil karena merasa punya takdir kecil yang sama. Namun, Taiki menegaskan bahwa ia lebih memilih bulu tangkis karena suka bertanggung jawab atas hasilnya sendiri, menang atau kalah tergantung pada dirinya. Chinatsu mengagumi pandangan itu. Ia berkata, "Itu keren juga Taiki." Dan bagi Taiki, pujian sederhana itu terasa seperti energi baru. Dalam percakapan mereka, Taiki menceritakan bagaimana pertama kali ia melihat Chinatsu berlatih setelah kalah di pertandingan terakhir SMP-nya. Saat itu, meski timnya gagal lolos ke nasional, Chinatsu tetap datang ke gym dan menembakkan bola berkali-kali, dengan air mata yang hampir jatuh di pipinya. Taiki mengenang, "Saat itu aku sadar aku menyukainya." Baginya, semangat dan ketekunan Chinatsu bukan hanya menginspirasi, tapi juga menumbuhkan rasa kagum yang tulus. Rasa yang perlahan berubah menjadi cinta. Setelah latihan mereka selesai, Chinatsu mengucapkan terima kasih kepada Taiki. Senyum hangatnya membuat Taiki salah paham sejenak, seolah gadis itu akan menangis, padahal tidak. Ia hanya terlihat lega dan bahagia. Saat malam berakhir dan mereka harus pulang, Taiki masih bisa merasakan kehangatan tangan Chinatsu ketika menyerahkan bola padanya. Dalam hatinya, ia berpikir, tangan itu terasa lebih hangat dari sebelumnya. Keesokan paginya, Taiki terlambat bangun dan berlari panik menuju sekolah. Tapi di gym yang dingin itu, Chinatsu sudah lebih dulu berlatih. Seperti biasa, ia datang paling awal. Senyum kecil muncul di wajah Taiki. Hari yang baru dimulai, dan begitu juga semangatnya untuk terus mengejar mimpi, dan mungkin perlahan-lahan mendekati Chinatsu. Pagi itu, Taiki bersiap berangkat sekolah seperti biasa. Saat ibunya menanyakan tentang sweaternya, Taiki menjawab santai bahwa cuaca hari ini cukup hangat. Namun tanpa diduga, ibunya kemudian berkata sesuatu yang membuatnya benar-benar terkejut. Bahwa dulu ia pernah menjadi rekan satu tim dengan ibu Chinatsu Kano, idola Taiki. Mendengar itu, Taiki seolah mendapat tanda takdir. Ia bersemangat sendiri sambil berpikir, kalau saja aku tahu lebih cepat, kami punya banyak kesamaan. Namun semangatnya berubah drastis ketika sang ibu menambahkan satu kalimat lagi yang mengguncang. Keluarga Chinatsu akan pindah ke luar negeri. Kabar itu menghantam Taiki seperti kilat di siang bolong. Ia langsung berlari meninggalkan rumah tanpa pikir panjang. Dalam hatinya bergema satu pertanyaan besar. Apakah Chinatsu benar-benar akan pergi? Bisakah dia meninggalkan semuanya begitu saja? Ia memikirkan semua hal tentang Chinatsu. Kerja kerasnya, semangat latihannya, dedikasinya pada basket, bahkan senyum tegar yang selalu ia tunjukkan meski terluka. Taiki tak bisa menerima jika gadis sekuat itu harus berhenti di tengah jalan. Dengan napas terengah, ia akhirnya tiba di gym dan memanggilnya, "Chinatsu Senpai." Dengan emosi yang meluap, Taiki menatap Chinatsu dan berkata lantang, "Kau harus pergi ke kejuaraan nasional." Ia mengingatkan Chinatsu tentang semua hal yang pernah ia pelajari darinya, kerja keras, tekad, dan keberanian untuk terus maju bahkan saat kalah. Ia tahu bahwa kepindahan orang tua adalah hal yang tak bisa diubah, tapi ia tidak ingin Chinatsu menyerah karena itu. Taiki berkata dengan tulus, "Kau mengajariku untuk tidak menyerah. Jadi tolong, jangan berhenti sekarang."
Chinatsu terdiam, matanya berkaca-kaca mendengar semangat Taiki yang begitu jujur. Namun kemudian Chinatsu tersenyum dan berkata pelan, "Aku tidak pergi ke luar negeri." Taiki tertegun. Chinatsu menjelaskan bahwa hanya orang tuanya yang akan pindah karena pekerjaan, sementara dirinya akan tetap tinggal di Jepang, di rumah teman lama ibunya, yang ternyata adalah keluarga Taiki sendiri. Seketika, Taiki membeku di tempat. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Jadi, dia akan tinggal di rumahku? Ia menatap Chinatsu yang tersenyum lembut dan berkata, "Terima kasih Taiki Inomata." Bagi Chinatsu, semangat Taiki barusan memberinya kekuatan untuk tetap berjuang di Jepang. Keesokan paginya, Taiki terbangun dan menyadari betapa memalukan semua yang ia katakan kemarin, berteriak di gym seperti drama romantis. Namun sebelum sempat merenung lama, sebuah kejutan lain menantinya di dapur. Saat turun ke bawah, ia melihat sosok yang sangat familiar sedang menyiapkan sarapan. Chinatsu Senpai. Chinatsu menoleh, tersenyum cerah, dan menyapa, "Selamat pagi," sementara ibunya memperkenalkan Chinatsu secara resmi. Mulai musim semi ini, Chinatsu akan tinggal bersama keluarga mereka sampai orang tuanya kembali dari luar negeri. Taiki hanya bisa ternganga tak percaya. Dunia seakan berputar lebih cepat dari biasanya.